Dikisahkan berabad-abad yang lalu, seorang kesatria yang sedang berkuda tiba-tiba berhenti ketika menemukan sebuah monumen di mana terpahat kata-kata peringatan. Melanjutkan perjalanan berarti menuju kematian, tak peduli itu lewat jalur darat, laut, maupun udara. Si kesatria cukup paham tapi enggan mundur, sehingga beberapa waktu kemudian dia tiba di dalam sebuah hutan dan melihat sekelompok penjahat sedang bagi-bagi hasil rampokan. Sementara pimpinan mereka mengingatkan bahwa telah menemukan desa baru untuk dijarah. Sang kesatria Ilya segera memanggil si pemimpin penjahat yang bernama Solovy, dan Solovy pun segera bersiul untuk memperingatkan anak buahnya bahwa mereka kedatangan tamu. Tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkan sang kesatria karena memang Ilya begitu kuat. Bahkan ketika Solovy menggunakan cara licik, yaitu menakut-nakuti Ilya dengan laba-laba, Ilya memang sempat jatuh tapi bangkit kembali dan mengalahkan Solovy beserta anak buahnya. Pada akhirnya Solovy berhasil ditangkap dan dibawa ke pusat kota untuk dihukum. Solovy sempat bersumpah akan mengubah takdirnya dari perampok menjadi kesatria dan mengubah takdir Ilya dari kesatria menjadi perampok. Namun bagi Ilya itu hanyalah gertakan konyol karena kini Solovy akan ditempatkan di penjara sementara Ilya akan mendapatkan penghargaan dari pangeran yang memimpin kota. Diketahui bahwa selama ini Solovy telah berbuat kejahatan dan bahkan hendak menjadikan wilayah itu sebagai markas besarnya. Jadi atas apa yang dilakukan Ilya, pangeran dan para warga mengucapkan terima kasih serta Ilya akan mendapatkan gelar kehormatan yang akan dikenang sepanjang masa meskipun Ilya mengaku tidak terlalu membutuhkannya. Peristiwa ini disaksikan Solovy dari penjara dengan tawa sinis. Segera dia bersiul untuk memanggil penjaga dan hendak menyuapnya dengan gigi emas. Awalnya penjaga menolak, tapi malam harinya terlihat penjaga itu dalam kondisi tak sadarkan diri di dalam sel. Ya, entah bagaimana Solovy telah berhasil lolos dan kini ia mendatangi sebuah pohon tua yang disebut Phallus. Tapi itu sebenarnya bukan pohon biasa, melainkan tempat dikurungnya sang dewa kegelapan. Solovy bersumpah akan mengabdi kepada sang dewa asalkan dia diberikan kesempatan untuk mengubah takdir dan mengalahkan Ilya. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu kebaikan kecil hari ini bisa jadi cerita besar besok hari. Maka mulailah dari satu langkah yang bisa kamu lakukan sekarang. Seperti biasa saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film dan kali ini berjudul Solovy Protiv Moromtsa atau dalam bahasa Indonesianya Solovy versus Moromets. Sebuah film yang rilis beberapa bulan lalu, disutradarai oleh Karen Oganesyan serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang tidak perlu diragukan meskipun saya belum kenalan. Baik daripada kelamaan, mari kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Adegan maju lebih cepat menampilkan masa depan, di mana dua remaja kakak beradik sedang mengunjungi museum pahlawan. Dua bersaudara itu menemukan bahwa hampir di semua lukisan menggambarkan tentang kehebatan dan jasa-jasa Solovy, padahal menurut sang kakak, Igor, Solovy itu adalah perampoknya. Sedangkan pahlawan yang sebenarnya adalah Ilya yang bersahabat dengan dua pahlawan tersohor lainnya, yaitu Alyosha dan Dobrinya. Tentunya ini bukan hanya omon-omon belaka karena Igor mengetahui dari mendiang ibu mereka. Lebih lanjut, Igor menjelaskan bahwa sebelum meninggal, ibu mereka pernah menemukan mural kuno saat melakukan penggalian di Murom. Dan pada lukisan itu terlihat Pangeran Vladimir sedang berjabat tangan dengan Ilya. Jika Ilya adalah perampok, maka tidak mungkin Pangeran mau bersalaman dengannya. Dan yang lebih penting lagi, mengapa Ilya mengenakan armor berlambangkan matahari yang mana itu merupakan simbol Pangeran jika memang tidak berpihak ke Pangeran. Max boleh percaya, boleh tidak, karena memang membutuhkan bukti yang lebih detail. Kunjungan ke museum ini merupakan salah satu dari permintaan sang kakak di hari ulang tahun, jadi Max harus mengabulkannya. Setelah itu, Igor mengajak Max menuju ke Robo Arena, meskipun sebenarnya Max sangat ingin bermain basket.
Sementara itu di tempat lain, seorang pengusaha kaya raya, Andrei, sedang mendengarkan presentasi dari seorang profesor bernama Kiselev yang telah berhasil menciptakan jantung mekanik. Dalam presentasinya, Kiselev menjelaskan bahwa jantung tersebut dilapisi titanium dan baja serta memiliki baterai tercanggih di dunia, yang mana sumber energinya adalah gerakan. Dengan jantung ini, manusia bisa berumur lebih panjang, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk hidup abadi. Andrei sangat berterima kasih karena dana yang digelontorkan tidak sia-sia, bahkan berjanji akan membiayai proyek Kiselev selanjutnya. Beberapa waktu kemudian, setelah meninggalkan Kiselev, Andrei menuju ke tempat lain, ke suatu ruangan rahasia. Setibanya di sana, Andrei meminta AI-nya untuk menghitung sisa eliksir yang mana akan habis dalam waktu kurang lebih 12 bulan lagi. Terungkap bahwa Andrei sebenarnya adalah Solovey, dan ya, ia masih setia mengabdi kepada Phalos dan melaporkan tentang jantung mekanik yang akan digunakan untuk membangkitkan sang dewa kuno. AI pun menilai bahwa itu keputusan yang buruk karena menurut legenda, saat Phalos bangkit, dunia berada dalam kegelapan selama berabad-abad. Kembali kedua bersaudara yang kini sedang berada di Robo Arena, kejuaraan turnamen pahlawan besi yang mana diikuti oleh para robot. Kebetulan saat itu, pertarungan antara Phoenix dan Cyclops sedang berlangsung. Phoenix mengalami kerusakan dan ketika operatornya memeriksa, ternyata robot itu tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan, sehingga Cyclops lah yang menang. Melihat si operator yang kecewa, Igor pun mencoba memberikan masukan untuk mengganti beberapa part penting. Respon operator cantik itu pun cukup ramah, sehingga Max menyarankan gadis itu berkencan dengan Igor. Tak lama kemudian, seorang petugas datang mengarahkan dua bersaudara ke ruang persiapan. Pada momen ini kita mengetahui bahwa dua bersaudara adalah anak Kiselev, dan mereka sengaja diundang sebagai bentuk terima kasih atas keberhasilan Kiselev menciptakan jantung baja. Dua bersaudara mengakui bahwa mereka sedang merancang sebuah robot untuk ikut audisi pahlawan besi tahun depan. Sebagai informasi, bagi robot-robot yang terpilih, maka berhak berada di Robo Arena. Selain itu, momen ini juga membuat kita mengetahui bahwa Andrei yang menciptakan kejuaraan pahlawan besi dan bahkan mengikuti kejuaraan itu dengan armor tercanggih yang mampu melindunginya dari serangan para robot. Sebagai penutup, Igor mengungkapkan bahwa akan menamakan robotnya dengan nama Ilya si perampok, dan seketika itu membuat Andrei sinis. Beberapa waktu kemudian, diketahui bahwa Andrei berhasil memenangkan pertarungan dan Max berkomentar tentang betapa serunya pertarungan robot. Meskipun memang bermain basket lebih seru. Malam itu, Kiselev terlihat begitu sibuk mempersiapkan diri untuk pergi. Kepada Igor, dia menjelaskan tujuan, yaitu melanjutkan penelitian mendiang sang istri dan menyesal karena selama ini mengabaikan hal itu. Igor sebenarnya terkejut dan bertanya-tanya mengapa tiba-tiba. Tapi Kiselev tak punya waktu untuk menjelaskan lebih panjang sehingga segera berpamit setelah menitipkan anak-anaknya kepada sang ibu, Galina. Tepat pada malam itu pula, Andrei dan tim mengetahui bahwa jantung baja telah dicuri. Segera Andrei mengarahkan anak buahnya untuk menyelidiki, terutama mencari keberadaan Kiselev yang tiba-tiba menghilang. Найдете его, найдете сердце. Hari-hari selanjutnya adalah hari-hari yang sibuk. Sementara Kiselev menemukan artefak baru di Balkan, dua bersaudara sibuk merancang robotnya, sehingga 1 tahun kemudian mereka melakukan presentasi di hadapan juri perwakilan dari perusahaan Andrei yang bernama Vasseltech Industries. Presentasi berjalan lancar, robot Igor dan Max benar-benar memukau. Bahkan Max dengan PD-nya menyatakan bahwa robot mereka mampu menumbangkan sang juara bertahan Solovey. Pernyataan tersebut membuat dua bersaudara mendapat respon negatif. Tapi untungnya robot mereka, yaitu Ilya, membuat tim penilai tertantang, sehingga ya, dua bersaudara dan Ilya akan ikut dalam kejuaraan. Saat pulang, tiba-tiba saja Kiselev menghampiri dan sangat disayangkan mendapat sambutan buruk dari Igor. Karena selama setahun terakhir, Kiselev benar-benar menghilang tanpa kabar. Sampai-sampai Igor berpikir Kiselev meninggalkan keluarganya. Kiselev mencoba menjelaskan bahwa penelitiannya telah menemukan hasil dan akan segera menghadiri konferensi pers. Oleh karena itu, ia meminta anak-anak untuk ikut. Namun Igor dengan tegas menolak, sehingga hanya Max yang ikut dengan Kiselev.
Dalam perjalanan, Kiselev mencoba mengungkapkan alasannya tidak menghubungi, yaitu demi keamanan Igor dan Max. Tiba-tiba saja dia menyadari bahwa ada yang mengikuti, sehingga nekat menerobos lampu merah dan akhirnya Так быстро нашли. beberapa waktu kemudian, Igor tiba di rumah sakit dan mengetahui bahwa Max mengalami luka yang cukup parah, sementara Kiselev tidak selamat. Dalam kondisi duka itu, Igor dihampiri oleh Andriy. Awalnya dia mengucapkan turut berbelasungkawa, tapi di balik itu ia berharap Igor mengetahui di mana jantung baja. Tak tanggung-tanggung, Andriy bahkan memerintahkan anak buahnya untuk menyeret Igor ke rooftop demi memaksa pemuda itu mengaku. Namun, apa yang mau diakui, Igor bahkan tidak tahu bahwa benda itu benar-benar ada, apalagi selama setahun terakhir, ia tidak pernah bertemu sang ayah. Untungnya hal ini dikonfirmasi oleh rekan Andriy, yaitu pria tua bernama Zinovy, dan akhirnya Igor pun dilepaskan. Beberapa minggu kemudian, ketika Max sudah cukup pulih, Igor dan keluarga pindah ke rumah masa kecil. Max kini menggunakan kursi roda dan juga harus menjalani rehabilitasi medis. Namun Igor menolak membantu karena ingin fokus dengan kejuaraan pahlawan besi. Hal ini membuat Max kecewa, sementara Galina marah besar karena seharusnya sebagai anak tertua, Igor memberikan dukungan kepada sang adik. Namun pada malam harinya, Igor merasa menyesal atas perbuatannya, sehingga memutuskan untuk memperbaiki ring basket. Keesokan paginya, dua bersaudara itu akhirnya berbaikan dan berjanji akan saling mendukung. Max mendadak mengingat benda yang dititipkan ayah mereka, yaitu sebuah kunci mobil tua. Ya, memang ada mobil tua di garasi, jadi segera Igor menyalakan dan tiba-tiba saja. Penasaran, dua bersaudara memasuki pintu rahasia tersebut, menaiki elevator yang ternyata menuju ke ruang bawah tanah. Sangat mengejutkan. Pria yang mengenakan jantung baja itu menyapa dengan ramah dan segera menanyakan tentang Kiselev. Dia turut berduka atas kabar buruk tersebut, lalu memperkenalkan diri sebagai Ilya, seorang kesatria dari abad ke-12. Awalnya dua bersaudara mengira apa yang dibicarakan Ilya adalah omong kosong, sampai akhirnya mereka melihat baju zirah kuno di salah satu lemari. Apa yang anak-anak masa kini tahu, Ilya adalah seorang perampok, tapi Ilya segera membantah, mengatakan bahwa dirinya adalah Ilya Muromets, sang kesatria. Lebih lanjut, pria berjanggut itu mengaku bahwa Kiselev sudah seperti saudara baginya, tapi pertanyaannya mengapa Kiselev tidak pernah menceritakan? Jawabannya adalah tidak sempat. Ya, Patua Zinovy dan Nenek Galina datang ke ruangan itu menandakan bahwa selama ini mereka sudah tahu keberadaan Ilya di ruang rahasia. Galina kemudian mempersilahkan Ilya untuk menjelaskan apa yang terjadi dan adegan pun berpindah ke masa lalu. Pada saat itu, Ilya dalam misi untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik Solovy dengan membayar uang tebusan. Namun rencana Solovy sebenarnya adalah menjebak Ilya dengan minum eliksir kuno. Dia meruntuhkan gua sehingga Ilya harus menahannya demi menyelamatkan anak-anak, dan kesempatan itu digunakan Solovy untuk menikam Ilya. Kembali ke masa sekarang, Zinovy menjelaskan mungkin di masa kini tidak penting siapa kesatria dan siapa penjahatnya, namun peristiwa tersebut bisa saja terjadi kembali karena Solovy masih hidup dengan menyamar sebagai Andriy. Selama ini dia bertahan hidup berkat eliksir kuno, cairan yang berasal dari pohon Vales. Ya, hal inilah yang hendak diungkapkan Kiselev dalam konferensi pers, namun sayangnya kecelakaan terjadi. Zinovy menegaskan pada intinya mereka semua harus pindah, mengasingkan diri ke tempat yang lebih terpencil, tidak peduli meskipun Ilya sangat ingin bertarung dengan Solovy. Igor merasa sangat menyesal karena tidak mengikuti ajakan sang ayah. Dia berada di mobil tua, mengenang masa kecil yang indah, hingga tidak sadar telah meneteskan air mata. Tiba-tiba Ilya datang, mengatakan tak ada salahnya laki-laki menangis, bahkan untuk seorang kesatria sekalipun, karena menangis adalah manusiawi. Tak ingin berlarut-larut, keduanya kemudian membicarakan rencana selanjutnya. Ilya mengungkapkan bahwa dengan atau tanpa bantuan keluarga Igor, ia akan mengalahkan Solovy demi membersihkan nama, karena orang-orang harus mengetahui siapa kesatria yang sebenarnya.
Mendadak Igor mendapatkan ide, yaitu menggunakan kejuaraan pahlawan besi sebagai media. Alih-alih mengirim robot, Igor ingin Ilya yang asli ikut dalam kejuaraan itu, tentunya dengan menggunakan baju zirah robotnya. Inilah satu-satunya cara agar Ilya bisa menghadapi Solovey, dan jika berhasil menang, maka Ilya bisa mengungkapkan kebenaran kepada dunia. Igor juga meyakinkan Galina bahwa inilah yang Kiselev inginkan, kebenaran harus terungkap, dan jangan biarkan kejahatan menang. Akhirnya, ya, meskipun kesal, tidak ada lagi yang bisa dikatakan nenek Galina selain merestui dan mendoakan cucu-cucunya. Sementara itu ditampilkan Andrei, atau selanjutnya saya sebut Solovey, sedang berlatih pedang. Seorang anak buah kepercayaan bernama Timur datang membawa beberapa ilmuwan untuk melaporkan hasil penelitian yang berakhir dengan kekecewaan karena tak satu pun dari mereka berhasil merancang jantung baja seperti ciptaan Kiselev. Selain itu, Timur juga mengabarkan hasil penyelidikan di mana pada salah satu rekaman kamera pengawas ruang konferensi pers, ternyata Zinovy juga hadir di acara tersebut. Jadi Timur mencoba menyelidiki lebih dalam dan akhirnya mengetahui bahwa pria itu sempat bertemu dengan Kiselev di Balkan, yang berarti mereka bekerja sama. Kembali ke salah satu jagoan kita, Max, yang sedari tadi menatap ring basket dengan wajah murung. Ilya menghampiri, menanyakan tentang basket, dan setelah mendengar penjelasannya, dia menganggap permainan itu cukup seru. Ilya mendorong Max agar tetap optimis, seperti dirinya yang dulu pernah kalah dan mengalami cedera parah hingga tak bisa berjalan. Tapi sang ayah memaksa Ilya untuk tetap melatih lengan, hingga akhirnya Ilya menjadi satu-satunya kesatria dengan kekuatan lengan yang luar biasa. Max pun menjadi lebih bersemangat, dan keduanya pun mulai bermain bersama, dan bahkan nenek Galina juga ikut bergabung demi memastikan semuanya aman. Beberapa minggu kemudian, hari yang dinantikan pun tiba. Hari di mana orang-orang paling cerdas dari seluruh negeri terpilih untuk mengikuti kejuaraan pahlawan besi. Komentator bernama Oleg menyampaikan kata sambutan yang membakar semangat. 3 jagoan kita terlihat telah siap, dan kini mereka sedang memasangkan armor ke tubuh Ilya. Ditampilkan juga Solovey yang sedang menenggak ramuan iblisnya. Lalu Oleg mulai memperkenalkan para peserta, yang sebagian besarnya adalah peserta lama, karena cukup sulit untuk bisa lolos ke turnamen. Yang pertama adalah Kashe, sang penghancur, kemudian ada Cyclops, sang pemburu, Tugarin sang naga, lalu Phoenix, sang burung api, dan pendatang baru Ilya Muromets, serta juara tak terkalahkan Solovey, sang kesatria. Untuk laga pembuka, yang bertarung adalah Solovey melawan Tugarin, dan itu adalah pertarungan yang singkat, bahkan Tugarin hancur sebelum sempat masuk pit stop. Sebuah penampilan yang sangat mengintimidasi lawan. Selanjutnya, Ilya dan Phoenix diminta masuk ke Robo Arena karena keduanya akan menjalani laga kedua. Sebagai informasi, tidak ada yang mengetahui bahwa Ilya berada di balik baju besi. Dan karena ini pengalaman pertama, maka para jagoan kita pun masih bingung, apalagi ketika armor Ilya mengalami masalah. Новичка турнира встретили очень... Semburan api membuat armor Ilya terbakar, sehingga Igor segera menekan tombol pit stop, kemudian berlari menuju Ilya untuk mendinginkan armornya. Ilya mengatakan siap untuk lanjut, dan hal ini secara diam-diam diperhatikan oleh Timur. Sangat disayangkan, lonceng baru dibunyikan, Ilya sudah tumbang duluan, dan itu membuatnya masuk ke lower bracket, di mana robot yang kalah akan diadu lagi, dan yang menang akan naik ke upper bracket. Но не знаю, поможет ли ему это сейчас. А нет, не готов. Laga ketiga adalah Kashe melawan Cyclops, dan sementara laga itu berlangsung, Ilya mengungkapkan bahwa helm membuat jangkauan pandangannya terganggu, terutama ketika melihat ke arah samping. Igor sebenarnya ragu untuk melanjutkan, dan hal ini menimbulkan pertengkaran, karena pantang bagi seorang kesatria menyerah di tengah perjuangan. Untungnya Max menenangkan, memberikan ide untuk memasangkan earphone pada helm demi membantu mengarahkan Ilya. Kekalahan Cyclops melawan Kashe membuat robot itu masuk ke lower bracket dan bertemu dengan Ilya. Pada momen ini kita melihat strategi Max benar-benar membuat perubahan, bahkan mampu mengalahkan rekor Solovey karena berhasil menumbangkan lawan dalam 35 detik. Побил рекорд самого Соловья и одолел свои...
Hanya Igor dan Ilya yang tampil untuk berselebrasi, sementara Max menolak karena malu dirinya duduk di kursi roda. Semua menyaksikan kemenangan tersebut, termasuk operator Phoenix bernama Dasha dan juga Solovey yang menyadari sesuatu. Beberapa waktu kemudian, dalam wawancara, Igor mengungkapkan rasa bahagianya, namun satu hal yang tidak baik bahwa Igor menganggap semua ini hasil kerja kerasnya seorang diri. Setelah itu, Igor mencoba menemui Ilya, tapi sang kesatria itu tidak berada di ruangan, dan Igor malah bertemu dengan Dasha. Keduanya saling memuji, dan mungkin saja bisa berkencan, karena Ilya telah menciptakan pahlawan besinya sendiri dan ikut turnamen. Sementara itu, ternyata Ilya menemui Solovey dan disambut dengan hangat. Keduanya bernostalgia, mengenang masa-masa pertarungan mereka di zaman dulu. Kini tak ada manusia yang bisa menandingi kekuatan Solovey. Maka dari itu, untuk menghibur diri, dia menggelar kejuaraan pertarungan robot dan ikut sebagai peserta. Ilya mengajaknya berduel untuk menyelesaikan semuanya. Solovey memang menerima, tapi tidak sekarang, karena pertarungan mereka harus disaksikan dunia yang pasti akan terjadi di final. Tak lama, Igor datang mengajak Ilya pergi, dan pada momen ini, Solovey mengungkapkan bahwa diri mengetahui tentang jantung baja dan mengizinkan Ilya untuk menggunakan sampai duel mereka nanti. Di sisi lain, tidak ada yang menyadari bahwa momen ini disaksikan juga oleh Max, dan secara diam-diam pemuda itu merekamnya. Adegan berpindah menampilkan beberapa waktu kemudian, Solovey berada di dalam mobil bersama Dasha, dan terungkap bahwa gadis itu adalah putrinya. Solovey mengungkapkan penyesalannya karena harus melawan Phoenix di laga berikutnya dan berharap tim Dasha mundur saja karena tak ingin menghancurkan robot kesayangan putrinya. Namun Dasha menolak dan terjadilah pertengkaran yang mengungkap bahwa ibunya Dasha pergi meninggalkan Solovey dan Dasha bukannya tanpa alasan, tapi Solovey enggan menjelaskan. Keesokan harinya, salah satu jagoan kita, Igor, sedang asyik memutar ulang video wawancara dan sepertinya dia menikmati hal itu. Nenek Galina menegurnya karena seharusnya Igor menemani Max di klinik. Lalu Ilya datang menghampiri Igor, mengatakan bahwa ketenaran akan membawa petaka, pujian orang hanya sepanjang lidahnya saja, tapi efeknya akan berdampak buruk karena bisa dimanfaatkan musuh. Sederhananya begini, mereka menang karena ide Max, sementara Igor membanggakan diri, dan itu akan menyakiti Max. Jika mereka bertengkar, maka yang untung adalah Solovey, jadi Ilya menyarankan agar Igor berhenti membanggakan diri karena mereka semua bekerja dalam satu tim. Sementara itu, ternyata Max sedang bermain basket menggunakan semacam kaki prostetik yang membuatnya bisa berjalan bahkan berlari. Ternyata perangkat canggih itu dari Solovey dan pastinya ia mengharapkan pertukaran, apalagi kalau bukan jantung baja. Max mengungkapkan rencananya, tapi menyayangkan nasib Solovey yang selalu iri dan tak bisa menerima kejayaan Ilya sehingga mencurinya. Solovey kemudian menceritakan masa lalu yang tidak diketahui semua orang, bahwa saat masih kecil, ia pernah menyelamatkan Ilya dari perundungan sampai-sampai giginya patah, tapi balasan Ilya adalah menjulukinya sebagai perampok. Beberapa waktu kemudian, Max pulang ke rumah dengan hati yang sangat gembira dan dengan bangga menunjukkan hadiah dari Solovey. Tentu saja Igor tidak senang karena seharusnya Max tidak menerima hadiah dari musuh. Tapi sebaliknya, Nenek Galina senang dan bahkan Ilya tak berhak menghakimi karena bisa berjalan setelah lumpuh, rasanya seperti terlahir kembali. Max pun menyindir bahwa dirinya bukan bagian dari tim karena Igor bisa melakukannya sendiri. Nah kan, terbukti apa yang dikatakan sebelumnya oleh Ilya soal ketenaran. Adegan berpindah menampilkan malam harinya Igor menemui Dasha di gudang robotnya. Bisa dibilang ini adalah kencan. Keduanya tampak bersemangat ketika membicarakan tentang robot dan pahlawan besi. Dan pada momen ini, Dasha mengakui bahwa diri adalah anak Solovey. Selama ini dia merahasiakan karena tak ingin dibandingkan dengan sang ayah. Tentu pengakuan ini membuat Igor terkejut, tapi segera mengalihkan pembicaraan, mengajak Dasha menceritakan tentang pemilihan nama Phoenix untuk robotnya, yang mana ternyata itu terinspirasi dari dongeng yang diceritakan sang ibu. Beberapa waktu kemudian, Igor menonton video rekaman sang ayah yang melaporkan tentang perkembangan Ilya. Jadi setelah menemukan jasad Ilya di Balkan, Kiselev membangkitkannya dengan jantung baja dan momen itu direkam oleh Galina sampai akhirnya wanita itu tumbang karena kecapean. Hari demi hari, Ilya menunjukkan perkembangan semakin baik, tapi pernah satu waktu ia sangat marah karena mengetahui apa yang dilakukan Solovey. Kiselev mengakui bahwa semua ini berkat Igor yang menginspirasi dan video pun ditutup dengan ucapan terima kasih tepat 1 hari sebelum kecelakaan.
Semuanya masih tertidur, kecuali Igor yang masih sibuk memodifikasi helm Ilya. Sementara itu, tidak ada yang menyangka, ternyata dengan licik, Solovey menyembunyikan robot kecil pada perangkat kaki prostetik Max, yang mana robot itu segera mendatangi Ilya dan memindai jantung baja. Terkejut, dan kebetulan Ilya takut laba-laba, segera ia menghempaskan robot kecil itu hingga terjadilah kegaduhan. Untungnya, Galina menggunakan earphone, jadi Igor segera datang untuk memeriksa. Dia tertawa ketika mengetahui bahwa Ilya sang kesatria takut laba-laba, dan Ilya memohon agar Igor tidak menceritakan hal ini kepada siapapun, termasuk Max. Adegan berpindah, masih pada malam yang sama, ditampilkan Patua Zinovy memenuhi panggilan Solovey, dan dia terkejut ketika melihat pohon kegelapan, perwujudan dari Dewa Vales ada di sana. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Solovey ingin membangkitkan dewa jahat itu dengan menggunakan jantung baja. Tentunya ini membuat Patua semakin yakin bahwa pengkhianatan yang dia lakukan adalah benar, dan ya, tentu saja Solovey tidak bisa menerima, sehingga beberapa hari kemudian adalah hari yang paling dinantikan, di mana putaran kedua kejuaraan pahlawan besi digelar. Terlihat para jagoan kita telah siap, terutama Igor yang berhasil memodifikasi helm Ilya agar memiliki jangkauan pandangan yang lebih luas. Tiba-tiba saja, Solovey datang mengatakan akan mengambil benda miliknya, yaitu robot laba-laba. Pria jahat itu juga melakukan provokasi, sehingga Ilya nyaris menghabisinya. Beruntung Max segera menghentikan, dan setelah Solovey pergi, dua bersaudara pun bertengkar. Max dianggap pengkhianat, sehingga dikeluarkan dari tim. Илья, стой! Lawan Ilya selanjutnya adalah Kashe si penghancur. Karena wujudnya seperti laba-laba, maka mungkin saja pertarungan ini tidak akan mudah. Sementara itu, Solovey menyerahkan robot laba-laba kepada ilmuannya, dan mereka diperintahkan untuk mencari tahu kelemahan jantung baja. Di tempat lain, Max menyendiri di salah satu ruangan mengenang pertemuan dengan Solovey. Jadi ternyata pada momen itu Max menolak pertukaran, tapi Solovey tidak mempermasalahkan dan tetap memberikan kaki prostetik itu kepada Max. Tentunya karena ya, pria jahat itu sudah punya rencana lain. Laga pun dimulai. Ilya tampil dengan sangat percaya diri karena kini ia memiliki penggemar. Kesatria itu bahkan nyaris menang lewat serangan terakhirnya, namun tim Kashe buru-buru menekan tombol pit stop sehingga mendapatkan waktu istirahat. Илья Муромец! Не зря говорят, железоруда. Sementara itu, Timur mendekati pintu keluar arena untuk melepaskan robot kecil, yang mana hal ini ternyata disaksikan oleh Max. Ya, robot mungil itu masuk ke dalam baju zirah Ilya dan segera menuju ke jantung. Jadi ketika laga dimulai kembali, robot itu melumpuhkan jantung baja yang membuat Ilya tak bisa melawan. Он прямо сейчас показывает, что означает маленький. Serangan demi serangan akhirnya membuat Ilya tumbang, namun sebelum pertarungan selesai, Igor menekan tombol pit stop, dan pada saat yang sama Max kembali untuk berjaga di ruang kendali, sementara Igor akan membangkitkan Ilya, dan waktunya hanya 60 detik. Pada akhirnya Ilya bangkit, dan Igor keluar tepat waktu dari arena. Solovey yang menyaksikan ini benar-benar marah, mengira dirinya telah berhasil menyingkirkan Ilya. Pertarungan pun dimulai, dan Ilya benar-benar mendominasi. Pada akhirnya dia berhasil menjatuhkan Kashe untuk kedua kalinya, namun sang kesatria tidak menghancurkan robot laba-laba itu, dan efeknya Ilya mendapatkan respect dari seluruh penonton. Pertarungan berikutnya adalah Kesatria Phoenix berhadapan dengan juara tak terkalahkan Solovey. Meskipun dua bersaudara yakin sayap api akan membuat Solovey kewalahan, tapi Ilya tetap yakin bahwa Solovey akan memenangkan pertarungan ini. Terbukti, awalnya Solovey benar-benar tak berdaya, tapi ternyata itu hanyalah trik. Ketika baju zirahnya dipulihkan, Solovey segera melancarkan serangan tanpa ampun, bahkan tidak memberikan kesempatan kepada tim Dasha untuk menekan pit stop. Вот это да!
Tentu saja hancurnya Phoenix membuat Dasha sedih, dan tentu saja Dasha tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana licik sang ayah. Dasha mengungkapkan kemarahannya sampai-sampai tak lagi menganggap Solovey sebagai ayah. Beberapa waktu kemudian, Igor datang menemui Dasha untuk menyemangati agar membangun kembali Phoenix karena dia yakin Dasha pasti bisa melakukannya. Dan jangan ya, sedih ini mah kalau ditampilin. Beberapa waktu kemudian, Igor dan Max sedang bersantai sembari memperhatikan Ilya membelah kayu. Max sempat ragu apakah Ilya mampu mengalahkan Solovey, dan selain itu Max juga menanyakan kepada Ilya tentang mematahkan gigi Solovey ketika mereka masih kecil. Menurut Ilya, Solovey berbohong. Yang mematahkan gigi Solovey adalah anak tetangga, dan Ilya justru membelanya. Tapi kalau soal julukan perampok, memang Ilya memberikan kepada Solovey, karena Solovey seringkali bersiul ketika berbicara. Sementara itu, robot-robot para peserta disimpan di gudang Robo Arena, yang mana hal ini menjadi keuntungan bagi Solovey. Ilya sendiri menghabiskan masa jedanya dengan berlatih dan berdoa. Pertarungan antara dua pria yang masing-masing mewakili kebaikan dan kejahatan akan segera dimulai, dan sekaligus ini menunjukkan pada dunia siapa kesatria yang sebenarnya. Begitulah kira-kira kata-kata sambutan Oleg di malam Grand Final. Persiapan kali ini berbeda karena ada nenek Galina yang menyampaikan kata-kata penyemangat. Pada intinya, apapun hasilnya nanti, Ilya tetaplah pahlawan. Karena kejahatan akan selalu kalah, hanya tinggal menunggu waktu. Sementara itu, Solovey juga bersiap-siap. Selain baju zirah canggihnya, dia juga meminum kembali eliksir kuno yang memberikannya kekuatan setara Ilya. Kedua peserta masuk ke arena dan kali ini juga agak berbeda. Hampir seluruh penonton mendukung Ilya, sehingga Solovey harus berjuang untuk merebut kembali hati penggemar. Ya, pertarungan dimulai dengan Ilya yang melancarkan serangan kombinasi yang mana secara mengejutkan tidak mampu dihentikan oleh Solovey. Hanya saja entah apa yang terjadi, tiba-tiba tangan Ilya menjadi kaku, tak bisa bergerak. Bahkan kini armor itu bergerak sendiri, melempar perisai ke arah gadis kecil yang selama ini selalu setia mendukung Solovey. Dua bersaudara mencoba memeriksa dan mengetahui bahwa baju zirah itu tidak hanya rusak, tapi lebih buruk lagi, dibajak. Oleg minta semua penonton keluar karena situasi semakin tak terkendali. Sementara itu, Dasha menerobos petugas keamanan, lalu menuju ke ruang kendali Ilya untuk menemui dua bersaudara. Tak banyak yang bisa dijelaskan Igor, tapi pada intinya pemuda itu menjelaskan tentang Ilya dan bergegas untuk mematikan baju zirah Ilya secara manual. Sedangkan Max punya ide lain, tapi dia butuh bantuan Dasha untuk bisa menayangkan sebuah video ke layar utama. Kembali ke arena, si gadis kecil tertinggal dalam kondisi bergelantungan. Ilya yang berusaha menyelamatkan malah memperburuk keadaan, dan momen ini dimanfaatkan oleh Solovey untuk menumbangkan Ilya, lalu menyelamatkan si gadis kecil sehingga kembali mendapat dukungan. Setelah itu, Solovey segera memberikan pidato, mengatakan bahwa Ilya adalah perampok yang tak pantas didukung, tapi tak lama berselang pidato tersebut terhenti, diganti dengan video yang direkam oleh Max, di mana pada video itu, Solovey mengungkapkan semua kejahatannya. Ya, kebenaran akan selalu menemukan cara untuk terungkap. Melihat ini, Timur segera mendatangi ruang penyiaran dan menghentikan Dasha serta Max. Dan setelah membawa Dasha keluar, pria itu mengurung Dasha di ruangan penyiaran yang sudah terbakar. Sementara itu, Igor berhasil menemukan Ilya, lalu berusaha membuka helmnya. Untungnya jantung baja masih berfungsi, sehingga Ilya pun bangkit untuk melawan Solovey, sedangkan Igor menolong Dasha yang akan dikirim pulang oleh Timur. Di luar, Galina panik karena mengetahui cucu-cucunya masih di dalam. Ia meminta tolong kepada polisi, namun polisi tersebut malah pelanga-pelongo, bahkan hendak menahan Galina. Untungnya Oleg datang, jadi nenek Galina segera menjelaskan situasinya. 3 adegan ditampilkan secara bersamaan, pertarungan Ilya versus Solovey, Timur menyeret Dasha dan dikejar oleh Igor, lalu ada Max yang diselamatkan Oleg.
Pada akhirnya semua menuju ke rooftop dan pada momen ini Ilya mendapatkan serangan yang sangat kuat tepat di dada yang membuat jantung baja malfungsi. Max datang berniat melakukan perlawanan yang mana segera dihempaskan oleh Solovey. Beruntung di saat-saat terakhir Ilya tiba-tiba bangkit, lalu sang kesatria itu segera mendorong Solovey jatuh ke arena. Tapi anehnya pria jahat itu malah tertawa. Di sisi lain, Igor dan Dasha berhasil menumbangkan Timur dan segera bergabung dengan Ilya serta Max. Hanya saja, Dasha tidak ikut berpesta. Gadis itu terlihat murung, menyadari betapa jahatnya sang ayah. Di bawah, Galina dan para penonton bersorak merayakan kemenangan setelah menonton kejadian di rooftop yang ditangkap oleh kamera drone. Film pun ditutup dengan menampilkan siaran berita utama tentang kejahatan penggelapan dana oleh perusahaan Valestech, namun hanya Timur yang tertangkap, sementara Solovey atau Andrei berstatus buron. Selain itu, ditampilkan juga Max, Ilya, Igor, dan Dasha berada di sebuah warung burger, sementara Max dan Ilya berfoto bersama penggemar. Dasha dan Igor membicarakan rencana bahwa mereka akan mencari keberadaan ibu Dasha untuk mendapatkan penjelasan tentang Solovey. Dan terakhir, ditampilkan Solovey yang secara diam-diam kembali ke Robo Arena, tepatnya ke ruang rahasia. Dia membawa jantung baja baru yang bercahaya merah, lalu menempelkannya pada pohon Vales. Apakah dewa jahat akan bangkit? Lalu, apakah seluruh dunia akan tenggelam dalam kegelapan? Dan tamat. Sebuah film fantasi keluarga asal Rusia yang memadukan legenda kesatria Slavia kuno dengan dunia futuristik berisi robot, AI, dan teknologi canggih. Ceritanya mengikuti dua kakak beradik yang berusaha membersihkan nama Ilya Muromets, seorang pahlawan sejati yang sejarahnya dipelintir sampai ia dicap jahat. Sementara Solovey, sosok karismatik yang aslinya penjahat, justru dipuja sebagai pahlawan. Lewat perjalanan mereka, film ini menegaskan bahwa kebohongan bisa bertahan lama, tapi kebenaran pada akhirnya muncul juga karena kejujuran tidak bisa dipadamkan selamanya. Film ini tidak hanya menampilkan duel baju zirah raksasa dan turnamen robot yang seru ditonton anak-anak, tapi juga membawa drama moral yang bisa ditangkap penonton dewasa tentang ambisi yang korup, manipulasi citra publik, dan betapa mudahnya orang percaya pada cerita yang paling keras disiarkan. Solovey digambarkan sebagai lambang ambisi tanpa hati nurani, rela menggadaikan kemanusiaannya demi kekuasaan, sedangkan Ilya menunjukkan bahwa keberanian sejati bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi membela apa yang benar meski dunia menentangnya. Di sisi lain, hubungan Igor dan Max menekankan pentingnya keluarga. Ego, iri, dan haus pengakuan bisa memecah mereka, tapi kebersamaan dan saling percaya membuat mereka kuat menghadapi apapun. Film ini sekaligus mengingatkan bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan harus berpihak pada manusia. Jantung baja ciptaan Kiselev adalah simbol kemajuan, bisa menyelamatkan hidup, tetapi bisa juga jadi alat kehancuran kalau jatuh ke tangan yang salah. Artinya, kekuatan bukan masalah alatnya, tapi niat orang yang memegangnya. Secara visual, film ini sengaja menggabungkan elemen kesatria klasik dengan estetika ala-ala cyberpunk, jadi terasa seperti dongeng rakyat yang diproyeksikan ke masa depan. Namun di balik gaya itu, inti pesannya sederhana, gelar pahlawan tidak ditentukan oleh siapa yang paling berkuasa, melainkan oleh siapa yang tetap memegang kebenaran, menjaga kehormatan, dan menolak menjual hati nurani demi ketenaran. Pada akhirnya, film ini bukan sekedar kisah kesatria lawan penjahat, tapi kisah tentang tanggung jawab moral, harga kejujuran, dan kewajiban untuk tidak membiarkan sejarah dikendalikan oleh orang yang salah. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!